Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, kali ini kita akan memulai satu kajian Asbabun Nuzul yang mengacu pada kitab Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul. Ini karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, seorang ulama besar yang wafat tahun 911 Hijriah atau 1505 Masehi. Jadi sekitar udah lebih dari 500 tahun yang lalu. Tapi karya-karyanya sampai hari ini kita jadikan pedoman dalam kajian keislaman, baik dalam bidang tafsir Al-Quran, dalam bidang hadis, dalam bidang ilmu hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih, dan berbagai bidang keislaman lainnya. Asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab atau latar belakangnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran. Tapi sebab yang dimaksud adalah sebab-sebab khusus. Ada satu kasus, ada satu kejadian, atas kejadian itulah Allah menurunkan ayat Al-Quran. Hanya saja, tidak semua ayat dalam Al-Quran yang terdiri dari 6.236 ayat ada asbabun nuzulnya. Jadi hanya beberapa ayat. Ya, makanya riwayat asbabun nuzul itu tidak sebanyak dengan jumlah ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itu, termasuk di dalam kitab ini, asbabun nuzul hanya dimulai pada ayat 6 dan ayat ke-7. Di situ dimulai riwayat asbabun nuzul dalam ayat ini. Jadi surat Al-Fatihah termasuk ayat pertama, 2 dan sampai 5 dalam surah Al-Baqarah juga tidak ada asbabun nuzul yang dijelaskan. Nah, oleh karena itu walaupun tidak ada asbabun nuzul yang kita temukan khususnya dalam kitab ini mengenai surah Al-Fatihah, tetapi kita tetap memulai kajiannya dengan mengawal dari surah Al-Fatihah. Ya, karena dalam kajian asbabun nuzul ini selain kita membacakan tentang asbabun nuzulnya, kita berusaha untuk memberikan keterangan singkat tentang pesan makna dari apa yang dimaksud oleh ayat Al-Quran dalam asbabun nuzul itu. Dalam bahasa yang sangat sederhana adalah tafsirnya walaupun dengan singkat, dengan menggunakan beberapa kitab tafsir. Ya, baik yang sering saya gunakan ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini adalah tafsir masuk kategori abad pertengahan, wafatnya tahun 1373 Masehi. Lalu yang kedua juga tafsir Al-Maraghi. Al-Maraghi ini wafatnya tahun 1952. Jadi agak tafsir yang masih belakang lah. Dan yang lebih belakang lagi, saya juga biasa gunakan ini adalah tafsir Asy'arawi. Khawatir wa tafsir Asy'arawi. Khawatir ini dalam bahasa sederhana adalah refleksi. Ini kumpulan ceramah Syekh Mutawalli Asy'arawi yang ada di Mesir, lalu kemudian dikumpulkan menjadi sebuah kitab tafsir yang terdiri dari 22 jilid. Ya, beliau ini wafat tahun 1998. Jadi termasuk dalam kategori yang sangat baru. Nah, termasuk juga tafsir Pak Quraisy Shihab sebagai penafsir kontemporer di abad ini. Nah, inilah yang dan juga kitab-kitab lainnya yang memang kita perlukan untuk menambah khazanah tentang makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, surat Al-Fatihah yang dimulai kita pembahasan pada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ini sebenarnya bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tetapi disunatkan ketika kita membaca Al-Quran itu kita membaca ta'awud atau al-isti'adah, memohon bantuan, pertolongan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Asy'arawi ini
Tafsir wa Khawatir Al-Quranul Karim karangan Sya'rawi, beliau mengemukakan tentang perintah, ya, tuntutan Allah kepada kita agar berlindung kepada Allah, ya. Talaballahu subhanahu wa ta'ala min kulli mu'minin ayasta'idha billahi minasyaitonir rajim qabla ayyaqra'al Qur'an. Ya, jadi sebelum kita memulai membaca Al-Quran, kita dituntut oleh Allah bagi setiap orang mukmin agar meminta pertolongan, minta bantu kepada Allah agar kita bisa terlindungi dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Hal ini didasarkan, ya, pada firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 98. Faidha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi. Ya. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'id billah. Memohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, kata fasta'id billah ini dalam aplikasinya adalah dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku bermohon kepada Allah, ya, memohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Keterangan Syekh Sya'rawi di sini bahwa karena kita sebagai makhluk yang sangat lemah dan godaan syaitan itu bersifat abadi. Jadi tidak ada manusia dalam setiap detik yang lepas dari godaan syaitan itu. Jadi wa iblisu ya'ti da'iman minal bab alladhi yara fihi al-mansh dha'ifa. Jadi iblis ini katakanlah panglimanya, ya. Jadi anak buahnya di bawah itu adalah syaitan-syaitan. Itu ya'ti da'iman, mendatangi manusia itu, ya, selamanya, tidak pernah berhenti dengan berbagai macam cara. Nah, faiza wajada insana mutasyaddidan fi nahiyati lahu min nahiyatin ukhra. Ketika seseorang itu dia sudah aktif sibuk dalam satu kegiatan tertentu, katakanlah beribadah dengan baik, tetapi setan itu dia datang lagi dengan jalan yang lain. Jadi ada yang tidak bisa mungkin digoda karena salatnya sangat bagus, tapi dia digoda dalam hal harta kekayaan sehingga dia menjadi kikir. Ada yang kemudian dia bagus mengelola hartanya dengan baik sehingga dia bisa mengeluarkan zakat, sedekah, berbagi, tapi setan menggodanya dengan cara yang lain. Mungkin melalui dengan perempuan, melalui dengan jabatan, melalui dengan ya macam-macam lah, sehingga terjadilah perselisihan antara dia dengan yang lainnya, akhirnya berkelahi. Jadi setan itu tidak pernah berhenti. Yang kedua, kata Syekh Sya'rawi ini bahwa yang punya kemampuan bisa mengendalikan dari semua kekuatan yang ada pada setan itu hanya Allah. Kita manusia ini tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi an nasta'idha bihi wa an nalja'a ilaihi li'annahu huwal al-qadiru ala ayyuhmina. Jadi yang bisa memelihara kita ini, menghindarkan kita dari godaan setan itu hanya Allah yang bisa membebaskan. Maka itulah kemudian kita harus membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yasfi qulubana wa nufusana min hamazati asyayatin fayusinu istiqbalana lil Qur'an al-Karim. Jadi yang bisa memelihara hati kita ini, membersihkan hati kita sehingga terbebas dari bisikan-bisikan setan itu, sehingga ketika kita memulai membaca Al-Quran di hadapan Allah, kita bisa melakukan menghadap kepada Allah ketika membaca Al-Quran dalam keadaan hati yang tenang, dalam keadaan hati yang bersih. Jadi li'anna liistiqbalil karim, ya, liistiqbalil Quran, ya. Jadi kita menghadap kepada Al-Quran, fa inna ayat al-karimata ya tamussu qalbaka wa nafsaka wa takunu laka hudan wa nura. Jadi ketika hati dalam keadaan bisa terpelihara dari godaan setan, maka kita bisa menghadap kepada Allah ketika kita membaca Al-Quran dengan hati yang tenang. Disitulah nanti
hidayah dari Al-Quran, ya, cahaya dari Al-Quran bisa tembus ke dalam hati dan pikiran kita karena kita sudah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah keterangan tafsir mengapa kita membaca isti'adzah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, pertama karena memang diperintahkan di Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 98. Yang kedua, ada hikmah dan rahasia yang terkandung di dalamnya bahwa manusia ini tidak pernah bisa bebas dan lepas. Setiap saat, setiap detik setan selalu menggoda manusia, dan yang mampu membuat manusia bisa terpelihara dari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita masuk pada tafsir Al-Fatihah. Nah, sebelum kita menguraikan tentang apa kandungan makna pesan dari surah Al-Fatihah ini, saya ingin menyampaikan tentang apa yang dikutipkan oleh Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Beliau mengemukakan riwayat mengenai keutamaan surah Al-Fatihah dibanding daripada surah-surah yang lain. Jadi salah satu kelebihan tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir beriwayah. Jadi menafsirkan Al-Quran menggunakan hadis. Karena memang Ibnu Katsir ini termasuk ulama tafsir sekaligus ulama hadis. Beliau punya karangan tentang ulumul hadis. Nah, misalnya di dalam kitab ini Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Ahmad Ibnu Hanbal. Ya, saya tidak baca sanadnya karena kalau di Ibnu Katsir ini ya namanya kajian riwayah berdasarkan hadis itu disebutkan mulai haddatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah haddatsani Habib dan seterusnya panjang. Sementara yang kita mau sampaikan kan isinya. Jadi saya mukharrijnya Imam Ahmad, lalu kemudian rawi pertamanya adalah an Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Nah, ini seorang sahabat. Inilah yang mengatakan kuntu usalli, ya, dulu saya pernah lagi sedang sholat, lalu terjadilah dialog, ya, Rasulullah SAW mengajakku, ya, ini saya ceritakan pendek aja, aku lagi sedang sholat, Nabi manggil-manggil, ya Sa'id, tapi karena saya lagi sedang sholat maka saya tidak memenuhi, tapi nanti kemudian itu setelah selesai barulah beliau mendatangi Rasulullah SAW, dan ringkasnya apa kata beliau? Lau allimannaka a'zama suratan, ya, fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Ya, jadi kata Rasulullah SAW kepada Sa'id bin Al-Mu'alla bahwa sungguh saya ingin mengajari kamu, memberitahu kamu, ya, tentang surah Al-A'zam, surah yang paling agung, ya, di dalam Al-Quran. Ya, sebelum kamu keluar dari masjid. Jadi pertemuannya Sa'id bin Al-Mu'alla ini dalam masjid. Kan tadi beliau salat, ya. Jadi lalu kemudian dipanggil oleh Rasul. Lalu kata Nabi, sebelum kamu keluar dari masjid, saya mau beritahu kepadamu tentang surat yang paling agung, A'zam, ya, dalam Al-Quran. Nah, lalu setelah itu Nabi, kata Sa'id bin Al-Mu'alla, Nabi memegang tanganku, jadi menunjukkan bahwa beliau serius dan sangat dekat dengan seorang sahabat namanya Sa'id bin Al-Mu'alla. Jadi tangannya dipegang. Nah, falamma arada yakhruja minal masjid, ketika sudah beliau mau keluar dari masjid, saya ingatkan, saya nanya kepada beliau, ya Rasulullah, innaka qulta, baginda Rasul tadi kan Anda mengatakan lau allimannaka a'zama suratan, ya, saya ingin memberitahukan kepadamu tentang surat yang paling agung. Ya, jadi diingatkan kembali, ya, yang ada dalam Al-Quran. Lalu beliau menjawab, na'am, ya saya akan beritahu. Apa jawabnya? Beliau mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya as-sab'u al-mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Jadi
Maksudnya bahwa surah yang paling agung dalam Al-Quran itu adalah surah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maksudnya itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi disebutkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, maksudnya itu adalah surat Al-Fatihah. Bukan hanya Alhamdulillahirrahmanirrahim yang paling utama itu. Karena nanti di dalam tafsir Al-Maraghi saya akan mengutip penjelasannya tentang nama-nama dari surat Al-Fatihah. Salah satunya itu disebut surah Alhamdu. Ya, maksudnya surah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya bahwa surah yang paling agung ya di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Yaitu adalah As-Sab'u Al-Mathani. Ya, ini ada 7 ayat yang sering diulang-ulang, yaitu ketika kita salat dan juga di luar salat. Nanti ada penjelasannya tentang nama-nama surah Al-Fatihah. Wal Qur'anul Azim, dan inilah Al-Quran Azim. Nah, Ibnu Katsir menamai tafsirnya ini dengan tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, tafsir Al-Quran Azim, ya mungkin diambil dari penamaan ini juga, yaitu Al-Quran Azim. Alladzi utituhu, inilah yang Allah berikan kepadaku, inilah yang Allah turunkan kepadaku. Nah, ini juga selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi karena waktu kita sangat terbatas, maka riwayat mengenai keutamaan, kelebihan, dan keistimewaan surah Al-Fatihah cukup ini saja. Yang sesungguhnya cukup banyak riwayat yang menjelaskan tentang kelebihan, keistimewaan surah Al-Fatihah dibanding daripada yang lainnya. Lalu pertanyaannya, apa keistimewaan, kelebihan surah Al-Fatihah dibanding daripada yang lain? Nah, inilah yang kemudian dijawab ya di dalam penjelasan tafsir Al-Maraghi, bahwa surah Al-Fatihah ini yang terkenal ya mempunyai beberapa nama. Ya, dari nama-nama itulah yang kemudian nampak tentang kelebihan dan keistimewaannya dibanding daripada yang lainnya. Ya. Jadi misalnya kalau dalam tafsir yang lain yang paling populer juga ada tadi di tafsir Asy-Sya'rawi, ya Fatihah disebut Al-Fatihah karena pembuka. Dalam kitab yang lain itu, kalau di sini kan pembuka, maksudnya ketika kita memulai tafsir ini, Al-Quran ini kan dimulai dari surah Al-Fatihah. Begitu kita memulai membaca sesuatu, ya dibaca dengan memulai dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu Fatahah, pembuka, Al-Fatihah pembuka. Jadi pembuka. Dalam riwayat yang lain, penjelasan para ulama tafsir lainnya mengatakan Fatihatul Kitab itu pembuka kebaikan, pembuka kemudahan, pembuka keberkahan. Maka itulah sebabnya tidak salah ketika ada sesuatu yang kita melakukan, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Itu karena nanti sini juga ada penjelasannya lebih lanjut tentang berkaitan dengan nama-nama surah Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya tadi adalah kenapa surah Al-Fatihah punya kelebihan? Ya, punya keutamaan sampai disebut oleh Rasulullah SAW sebagai azam, ya surah yang paling agung dalam Al-Quran. Salah satu jawabannya menurut Syekh Al-Maraghi, karena Al-Fatihah ini nanti kan ada namanya sebagai Ummul Quran, sebagai Ummul Kitab. Kenapa? Induknya Al-Quran, induknya kitab. Kenapa? Karena ada 5 prinsip dasar di dalam beragama ini yang semuanya tercantum di surat Al-Fatihah. Jadi kandungan secara global dari isi Al-Quran ada di surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah. Nah, itu ada 5. Nanti penjelasan rinci ya secara detail dari 5 prinsip inilah yang diuraikan dari surah-surah berikutnya. Dari surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal dan At-Taubah dan seterusnya sampai An-Nas. Itu merupakan penjelasan perincian terhadap pesan-pesan utama yang disampaikan pada surah Al-Baqarah secara global. Misalnya, apa kandungan utama dan pertama di surah Al-Fatihah? Pertama adalah prinsip tauhid. Jadi surah Al-Fatihah itu isinya tauhid. Ya, isinya adalah tauhid, dan itu kata Syekh Al-Maraghi tauhid ya. Jadi tauhid ini yang menjadi pokok dalam kehidupan kita, dan itu kalau di sini kan disebutkan tercantum dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam tafsir yang lain dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Jadi ini adalah kalimat tauhid. Ketika orang bertanya siapa itu Allah, Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu adalah Rabbul Alamin yang segala pujian kita hanya miliknya. Siapa itu Allah? Allah itu adalah Malik Yaumiddin. Siapa itu Allah? Allah adalah yang disembah. Tidak boleh ada yang lain. Tempat kita menyembah dan tempat kita meminta pertolongan. Itu adalah tauhid. Itu adalah tauhid. Jadi, nah di sini Al-Maraghi hanya mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, li'annahu yadullu ala anna kulla sana'in wa hamdin yasduru an ni'mat ifahu lahu. Maksudnya bahwa segala pujian-pujian itu muncul dari nikmat yang Allah dan semuanya kita kembalikan kepada. Itu adalah bagian dari tauhid. Ya, wala yakuna hadza illa idza kana azza ismuhu masdarun ni'am allati istawjaba alhamdulillah. Jadi semua kebaikan yang ada pada diri kita itu sumbernya siapa? Ya dari Allah. Ya, dari Allah yang kemudian karena dari sanalah maka kita harus mengembalikan ke sana, karena tidak ada kebaikan yang ada dan membuat kita baik kecuali sumbernya dari Allah. Maka itulah manusia wajib selalu bersyukur, dan bersyukur itu bagian dari menegakkan tauhid. Nah itu kalimat tauhid. Ya, begitu juga dengan kalimat Rabbil Alamin. Ya, Rabbil Alamin artinya kalau terjemahannya itu kan pencipta yang menciptakan segala alam. Tapi dalam tafsir dalam bahasa kita adalah pengatur seluruh alam, yang menentukan segala alam. Itu yang menata segala alam ini, itu adalah Rabbil Alamin, itu adalah tauhid. Jadi kita harus yakin. Maka kalau terjadi misalnya katakanlah ada bencana alam, orang bilang, oh ini Allah marah, ini Allah menyiksa. Enggak, karena setelah kejadian itu akan ada suatu perbaikan dan kebaikan yang lebih baik sebelum terjadinya bencana itu. Jadi cara Allah mengatur, menentukan dan memelihara alam ini itu ada 1001 macam caranya. Cara itulah yang disebut dengan Rabbul Alamin. Jadi kita selalu berpikiran positif apa yang terjadi Allah berikan kepada kita. Demikian juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena dengan menyembah kepada Allah dan meminta pertolongan terutama dalam hal-hal persoalan gaib hanya kepada Allah, itu menjauhkan kita dari syirik. Jadi kita tidak ada meminta bantuan kepada yang lain dalam hal yang gaib. Apalagi minta-minta kepada dukun, kepada ahli nujum, kepada ya biasalah yang kita di Indonesia ini banyak orang yang bisa menggandakan duit katanya, lalu mereka datang sana sampai ke gunung-gunung dengan segala macam. Itu jauhi, karena itu mengantarkan kepada syirik. Maka itu ayat ini adalah masuk dalam kategori sebagai adalah ayat tauhid. Yang kedua, prinsip yang terkandung dalam surah Al-Fatihah adalah al-wa'du wal-'aid. Ya, artinya di dalam surah Al-Fatihah itu ada janji, yaitu janji yang baik. Artinya di dalam Al-Quran ada prinsipnya bahwa siapa melakukan kebaikan maka Allah akan memberikan balasan yang terbaik bagi dirinya, baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Nah begitu juga ada ancaman. Nah siapa yang jauh dari agama, melakukan dosa, melakukan berbagai kesalahan, maka Allah akan berikan balasan yang setimpal dengannya. Maka ini termaktub dari kalimat Malik Yaumiddin. Ya, Malik Yaumiddin artinya pemilik hari pembalasan. Ya, ini adalah ad-din huwa al-jaza, yaitu hari pembalasan di mana di akhirat kelak. Jadi ini Allah memberikan balasan, ya, wahwa imma thawabun lil muhsini wa imma iqabun lil musii, yaitu bagi orang yang muhsin, pelaku-pelaku kebaikan, Allah berikan pahala. Tapi juga sebaliknya, wal musi, bagi orang pelaku-pelaku kejahatan, keburukan, Allah juga akan siapkan iqab, ancaman buat mereka. Jadi itu ada di dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah. Yang ini penjabarannya di dalam ayat-ayat yang lain dengan berbagai macam cara. Yang ketiga prinsip yang dimuat di surah Al-Fatihah ini adalah al-ibadah. Ya, al-ibadah ini ya tu'khadhu min qawlihi, diambil dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dalam konteks yang lain ada ulama tafsir menyebutkan bahwa kalau bicara tauhid itu adalah bicara tentang Allah. Lalu yang kedua bicara tentang ibadah, bicara tentang manusia. Apa?
Maksudnya tugas manusia itu adalah beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah dan minta bantu, minta tolong hanya kepada Allah dalam hal-hal yang gaib. Ya, ini kita sebutkan dalam hal yang gaib karena kalau kita minta tolong dalam hal yang nyata, itu kepada manusia, itu diperintahkan, namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi jangan dipertentangkan, pokoknya tidak boleh kita minta tolong sama manusia, kita harus minta hanya iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita minta tolong. Maksudnya itu minta tolong hanya kepada Allah dalam hal yang gaib. Tapi kalau dalam hal yang nyata, itu kita disuruh ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bertolong-tolongan. Itu dalam hal yang nyata. Ya, mungkin mau dipinjamkan mobilnya, minta tolong dibantu dalam hal-hal yang lain yang sifatnya nyata. Jadi tidak bertentangan ayat itu di surah Al-Fatihah dengan ayat 2 di surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah kamu dalam hal kebaikan yang sifatnya nyata itu. Nah, itu yang prinsip yang ketiga adalah prinsip ibadah. Yang ketiga adalah tariqul as-sa'adati. Ya, jadi di surah Al-Fatihah itu menjelaskan tentang jalan menuju kebahagiaan. Jadi situ ada alamat untuk mendapatkan kebahagiaan, ada jalannya. Itu dijelaskan dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya, artinya bimbinglah, antarlah kami ke siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim ini adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Maknahu annahu la tatimmu sa'adatu illa ya bisari ala dalika as-sirat al-qawim. Jadi maknanya bahwa kebahagiaan itu tidak akan pernah kita rasakan, tidak akan pernah kita raih dan terwujud dalam diri dan kehidupan kita kecuali dengan menempuh jalan siratal mustaqim. Sebaliknya paman khalafahu wan harafa anhu ya kana fi syiqain mukimin, fi syaqain mukimin. Sebaliknya bagi orang yang menyalahi, menyelisihi, ya menentang dari siratal mustaqim, ya apalagi wan harafa itu ya menyimpang dari siratal mustaqim, maka dia akan mendapatkan sebaliknya, yaitu mendapatkan namanya kecelakaan. Jadi celaka di dunia dan celaka di akhirat lebih-lebih. Yang kelima, kandungan dari surah Al-Fatihah ini adalah ya wal qasas wal akhbar. Jadi kisah-kisah. Maka jangan heran nanti di Al-Quran itu dalam penjabarannya banyak kisah para nabi yang terdahulu, ya kisah umat-umat terdahulu yang tidak jelas apakah dia nabi atau bukan, kemudian kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu diungkapkan dalam Al-Quran. Nah, ini prinsip dasarnya sudah diungkapkan di surah Al-Fatihah. Ya, dan itu disebutkan ya melalui kalimat suratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi orang-orang yang telah engkau beri nikmat, maksudnya orang-orang yang telah masa lalu itu adalah sejarah. Nah, dari sejarah itulah patut kita jadikan sebagai iktibar, sebagai pelajaran untuk kita hidup hari ini, dan kita jadikan pembelajaran pedoman untuk kedepannya yang lebih baik. Itulah gunanya. Jadi sejarah itu memang diungkap oleh Al-Quran bahwa yurshidu ila anna hunaka umaman ya qad madat wa syara'allahu syara'ya lihadiha. Ini jadi apa yang Allah telah kemukakan tentang umat-umat terdahulu dan syariat-syariat yang Allah berikan, tetapkan, itu menjadi petunjuk, menjadi pedoman buat kita. Jadi maka ya fa'alaina an nahdhuha hadwaha ya wa nasir ala sunaniha. Maka bagi kita ini menjadi pelajaran untuk kita ambil yang baiknya. Jadi makanya dalam Al-Quran itu banyak pertentangan antara hak dan kebatilan, untuk kita jadikan pelajaran bahwa oh inilah seharusnya kita kalau mau dapat kemenangan kita ikuti. Misalnya contoh kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Nah, itu banyak. Dari seluruh kisah Nabi dalam Al-Quran yang paling banyak disebutkan adalah kisah Nabi Musa dengan Fir'aun sebagai bentuk percontohan tentang pertarungan antara kebatilan dengan kebenaran, dan selalu kebenaran itu menang pada akhirnya. Itu diungkapkan di dalam Al-Quran. Jadi lalu penjelasannya di sini juga
ada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jadi bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, ya, dan juga bukan jalan orang-orang sesat. Kalimat ini kata Al-Maraghi ya dulu ala anna ghairal man'am alaihim, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ada orang yang tidak mendapatkan nikmat. Jadi tadi kan an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Berarti di dalam ayat ini ada simpani, ada dua kelompok yang tidak mendapatkan nikmat. Ya, garal mun'am, ya bukan tidak mendapatkan nikmat. Siapa itu? Pertama, simpon kharaja anil haqqi ba'da ilmi bihi wa arada anhu ba'da an astabana lahu ba'da alimahu. Ya. Jadi ada satu kelompok yang keluar dari kebenaran setelah dia tahu kebenaran itu. Bahkan wa'arada anhu, bahkan membelakangi kebenaran itu, padahal dia sudah jelas sekali, sudah jelas kebenaran itu di matanya. Nah, lalu waraja bima warasahu anil abai, tapi dia tetap memilih apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, pada itu nyata-nyata bertentangan dengan kebenaran. Wahum al-maghdubi alaihim, inilah kelompok maghdub, dimurkai. Jadi karakteristik dari orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang keluar dari kebenaran padahal dia sudah tahu bahwa inilah yang benar. Nah, ini orang-orang Yahudi yang disebutkan secara khusus karena sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dan diutus oleh Allah ke umat Islam, orang Yahudi itu lebih tahu duluan, terutama para pendetanya, bahwa akan muncul nanti di akhir zaman seorang Nabi yang diutus oleh Allah namanya Muhammad. Tapi begitu datang Nabi Muhammad, mereka lah yang lebih dahulu menentang, mengingkari. Padahal dia sudah tahu sebelumnya. Inilah yang dimaksud. Maka ketika ada orang yang tahu bahwa ini benar, bahkan dia memperjuangkan kebenaran, tiba-tiba dia keluar dari situ bahkan menentang kembali, itu namanya maghdub, ya, orang yang dimurkai. Nah, beda kelompok yang kedua, wasimpun lam ya'rifi al-haqqa abada. Jadi ada satu kelompok yang sebenarnya dia belum tahu kebenaran itu, ya, atau arifahu ala wajh murtaribin. Jadi atau dia tahu kebenaran tapi masih samar-samar, belum jelas bahwa ini benar apa enggak. Ya, fahuwa fi amayatin tulbisu al-haqqa bil batil. Jadi sehingga dia mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, dan dia tidak mau bertanya kepada yang dia lebih tahu. Jadi apa yang terjadi? Ya, wa tab'adu anil jadati al-musilati ila surat as-sawi. Malah justru dia menjauh dari jalan yang menyampaikan dia surat as-sawi, maksudnya surat mustaqim juga, maksudnya jalan yang lurus. Jadi dia menjauh. Inilah wahaulai humud dalun, inilah namanya orang-orang sesat. Jadi orang yang sesat ini sebenarnya dia sudah tahu juga, tapi pemahamannya tidak seperti maghdub, atau antara dia tahu dengan tidak tahu, lalu dia mengambil yang lainnya, dan dia tidak berusaha untuk bagaimana mencari ilmu, mencari guru, mencari sumber yang bisa mengantarkan dirinya kepada kebenaran. Maka dalam bahasa yang sering saya sampaikan para ulama itu adalah orang yang mencari ilmu yang banyak tapi ilmunya itu tidak mampu mengantarkan kepada kebenaran, maka itu adalah orang sesat. Makanya orang sesat itu bukan orang bodoh sebenarnya. Orang sesat itu adalah orang yang pintar tapi kepintarannya tidak terkendali oleh hawa nafsu. Ya, maka itulah sebabnya ilmu yang kita miliki itu harus dikontrol dengan keyakinan agama yang kuat, yaitu iman. Itu, ya. Jadi iman itu adanya di hati. Jadi hatilah yang harus lebih tinggi daripada sekedar akal. Karena kalau tidak, ini bisa. Itu berapa banyak dalam kasus yang muncul, ada nabi palsu, bahkan ada mengaku sebagai Tuhan. Itu kalau berdebat, berdialog, luar biasa logikanya. Itu pintar secara akliah, tetapi hatinya jauh dari sinar hidayah ini. Itulah yang dimaksud. Jadi inilah saya kira sebagai mengawali dari kajian Asbabun Nuzul yang kita mulai dari tafsir surah Al-Fatihah, karena di dalam Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul ini tidak ada Asbabun Nuzulnya, tetapi tetap kita memulainya dengan menguraikan makna dan pesan-pesan utama yang terkandung dalam surah Al-Fatihah dengan mengacu ke beberapa kitab tafsir yang muktabar yang dijadikan patokan di kalangan umat Islam di berbagai
terutama di seluruh dunia dan lebih khusus kita di Indonesia ini. Saya kira inilah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita membaca surah Al-Fatihah. Dengan surah Al-Fatihah kita berharap ya kelebihan keutamaannya termasuk kemujizatannya ya memberi kemudahan dan keberkahan dalam hidup kita sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.